Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya Cahyani, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 3 di salah satu sekolah tinggi agama Islam yang cukup terkenal di Tangerang, yaitu STAI Asy-Syukriah, akan menjelaskan tentang penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Baik, kita bisa lihat skemanya ya. Di situ ada garis yang berwarna merah dan juga ada garis yang berwarna biru. Untuk garis yang berwarna merah itu mengartikan dana yang keluar dari bank. Nah, sedangkan yang garis berwarna biru itu mengartikan dana yang masuk ke bank. Untuk penyaluran dana pertama yaitu profit loss sharing atau equity financing atau perjanjian dari dua belah pihak di mana masing-masing pihak mengumpulkan sumber daya keuangan untuk diinvestasikan dalam proyek tertentu. Kemudian saling membagi keuntungan dan kerugian. Nah, di dalam bank syariah terdapat dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Kalau akad mudharabah itu dilakukan dengan kedua belah pihak, yaitu terdiri dari pemilik modal dan juga pengelola. Namun, jika musyarakah merupakan perjanjian yang dilakukan dua belah pihak atau lebih dan mereka menyatukan dana mereka untuk melakukan proyek atau usaha tertentu. Nah, untuk yang kedua akad ini nanti akan menghasilkan bagi hasil sebagai suatu bentuk pendapatan. Oke, kita lanjut ya. Di sini yang pertama ada ijarah. Ijarah merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa yang telah disepakati di awal tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Nah, yang kedua di sini ada wakalah. Wakalah yaitu penyerahan atau pemindahan dari nasabah untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Nah, yang ketiga di sini ada kafalah, yaitu pengalihan tanggung jawab sesuatu yang dijamin dengan berpegang dengan tanggungan jawab orang lain sebagai penanggungan atau penjamin. Di sini yang keempat yang terakhir ada hawalah. Hawalah yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungkannya. Nah, dari akad-akad ini nantinya akan menghasilkan fee atau pendapatan bank yang bersumber dari luar aktivitas utama jasa-jasa perbankan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan jual beli, adanya akad murabahah atau jual beli barang pada harga asal yang telah disepakati. Nah, kemudian ada istisna. Istisna itu yaitu kontak penjual antara pembeli dan juga pembuat barang yang ketika ada salam, yaitu pembelian yang ditanda penyerahan barangnya namun pembayarannya dilakukan pada awal transaksi. Nah, dari ketiga akad ini akan menghasilkan profit margin atau keuntungan laba. Nah, selanjutnya ada qard atau pinjaman kebajikan. Dana talangan ini biasanya ditagih atau diminta. Biasanya diberi ke usaha-usaha kecil yang ingin meminjam untuk usaha-usahanya. Nah, penghimpunan dan penyaluran dana selanjutnya yaitu berbentuk simpanan terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada Gilwadiah atau simpanan penyimpanan yang dilakukan setiap saat menggunakan cek ataupun dengan alat lainnya. Nah, yang kedua ada tabungan wadiah
atau tabungan yang dititipkan secara murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dan juga ada tabungan mudorobah yang mana tabungan ini akan diputar dan dikelola oleh bank untuk usaha atau proyek tertentu yang nantinya akan menghasilkan bagi hasil sebagai labanya atau seperti bank konvensional. Nah, yang terakhir ada deposit, yaitu simpanan yang disimpan dalam rekening biasanya memiliki jangka waktu tertentu, di mana nasabah ini tidak boleh mengambil uangnya kecuali sudah pada tanggalnya atau sudah jatuh tempo. Dan untuk ketiga simpanan ini nanti akan menghasilkan bagi hasil ataupun bonus sebagai pendapatan. Kemudian ada modal, di mana pemilik modal akan memberikan modalnya kepada bank yang pemilik modal ini akan berstatus sebagai salah satu pemilik bank tersebut. Nah, nanti ini juga akan menghasilkan sebagai pendapatan untuk simpanan, dan juga modal ini nanti akan dihitung besarnya, dan jika sudah memenuhi nanti akan diminta untuk membayarkan zakat. Nanti akan disalurkan kepada bank syariah tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.